Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 TKJ 2. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Abdul Nabil Azam. Saya Guru. Saya Fahrul Mahmudi. Saya Rizky Adenjal. Oke, kali ini kita bakal vlog ke Jakarta naiki kereta KRL. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Let's go. Sekarang kami dari parkiran menuju ke stasiun Cikarang. Dan buat yang bingung gimana caranya naik KRL, tenang aja. Yuk kita bahas. Kalau mau naik KRL, pertama-tama kalian harus punya kartu. Bisa pakai kartu KRL, bisa juga pakai kartu e-money. Nah, buat kalian yang mau isi saldo kartu, bisa ke loket di sini ya. Dan sebelum masuk ke gate, di sini ada alat buat ngecek saldo kartu. Jadi, kalian bisa lihat isi saldo kartunya. Sekarang, mari kita masuk. Pas masuk ke stasiun, tinggal tap aja kartunya di gate. Jangan lupa ya, nempelin kartunya di kiri. Nah, kami sudah berada di peron kereta dan kami akan berhenti di stasiun Tambun. Oke adik-adik, kita sudah sampai di Gedung Juang ya nih. Kita bakal nelusurin ya guys, yang ada di Gedung Juang ada apa aja ya. Ikuti perjalanan kami ya guys ya. Let's go ya pribadi. Gedung Juang 45 Bekasi terletak di Tambun Selatan, Bekasi. Dulunya gedung ini dibangun oleh bangsawan keturunan Tionghoa yang bernama Kou Zhengqi pada tahun 1906. Namun pada tahun 1942, Jepang menyita gedung ini untuk digunakan sebagai pusat kekuatan militer Jepang. Tapi setelah proklamasi 1945, gedung ini menjadi markas pejuang Bekasi untuk melawan penjajah. Di dalam gedung ini terdapat banyak peninggalan sejarah, seperti gerabah dan beliung persegi ukuran pendek. Ada juga tokoh-tokoh yang pernah menjabat menjadi kepala daerah di Kabupaten Bekasi. Di gedung ini juga sudah dilengkapi teknologi yang canggih seperti layar sentuh yang bisa digeser, dan juga ada mini teater yang menayangkan film dokumenter dari sejarah perjuangan rakyat Bekasi. 15 Agustus 1945, melalui siaran radio, Kaisar pertama mengumumkan gerakan masyarakat Bersekutu. Berita menyerang Jepang langsung tersiar ke seluruh dunia. Di Jakarta, berita kedatangan Jepang menjadikan momentum oleh para pemuda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, 2 hari setelah Jepang mengumumkan kalah, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bukan lama. Pelombakan antara 29 September 1945 dibuat antara pasukan sekutu dan Indonesia dengan tujuan bertemu tentara Jepang dan sekaligus ingin menguasai kembali negara Indonesia. 23 November 1945, pesawat tertutup pada 25 Desember yang disediakan Jakarta menuju Semarang mendarat ke Kabupaten Cakung yang saat ini menjadi Bekasi. Seluruh tentara Inggris di pesawat kota itu ditawar oleh para pejuang di Bekasi. Sekutu memberi ultimatum untuk membebaskan para tentara yang ditawar. Namun, ultimatum tersebut justru dibalas dengan dibunuh sampai kapal tersebut oleh para pejuang yang marah dengan kehadiran tentara sekutu dan mitra Belanda di Indonesia. Sekutu menang invasi militer berskala besar digelar. Perang global disebutkan itu.
Buat kalian yang mau berkunjung ke Gedung Juang, kalian nggak boleh asal mengambil foto dan video untuk koleksi peninggalan sejarah yang ada di Kota Kaca ya. Setelah dari Gedung Juang, kami menyeberang ke halte bis untuk menaiki bis kita Trans Wibawa Mukti menuju ke stasiun LRT Jatimulya. Bis ini memiliki jam operasional dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Selama uji coba, tarif yang dikenakan yaitu Rp0 atau tanpa biaya sama sekali dengan menggunakan kartu e-money. Sekarang kita berada di stasiun LRT Jatimulya. Kalau naik LRT, konsepnya mirip-mirip seperti KRL. Tempel kartunya di gate, lalu naik ke peron atas karena jalur keretanya berada di atas tol. Di sini ada alat pengecek saldo seperti di KRL. Jangan lupa saat menunggu kereta, tetap berada di belakang garis aman. Serta pastikan saldo kartu kalian cukup. Pas kereta datang, tunggu dulu sampai penumpang keluar semua. Karena di sini sepi, jadi kami langsung naik aja ya. Dari stasiun LRT Jatimulya, kita akan berhenti di stasiun LRT Duku Atas. Jadi, kita dari ujung sini ke ujung sana ya teman-teman. Sesampainya di stasiun LRT Duku Atas, mari kita menuju ke MRT Duku Atas. Untuk pergi ke MRT, kita harus masuk ke bawah tanah. Nah, kalau MRT, caranya juga sama seperti naik KRL dan LRT. Tap kartu dulu di gate, terus ikuti petunjuk arah ke arah peron. Habis turun naik eskalator, kita harus turun lagi menuruni tangga. Kelihatannya sih jauh ya, tapi nggak terlalu sih. Oke, mungkin kalian bakalan bingung saat menuju ke peron, tapi tenang aja, karena di sini banyak sekali petunjuk arah. Dan kalau tersesat, kalian bisa tanya ke petugas MRT. Oke, lanjut. Kami dari stasiun MRT Duku Atas menuju ke stasiun MRT Bundaran HI. Di sini aturannya lumayan ketat, jadi jangan makan atau minum di dalam kereta ya. Sesampainya di stasiun MRT Bundaran HI, kami keluar dari stasiun menuju ke Monumen Selamat Datang atau biasa dikenal Bundaran HI. Nah, dari Bundaran HI, kita menuju ke stasiun KRL Sudirman, menuju ke stasiun Bekasi. Di stasiun Bekasi, kita menunggu kereta menuju ke stasiun Cikarang. Karena kesorean, jadi kami lanjut besok. Yuk, Keesokan harinya, kami mulai dari stasiun Cikarang menuju ke stasiun Manggarai. Dari stasiun Manggarai, kita menuju ke stasiun Jakarta Kota. Oke, sekarang kita udah di kota tua ya teman-teman. Ada si Iki, ada si Dapin nih, ada si Cau, Fahrul deh. What the hell? I so speed, bro. I so speed bro. Pernah kesini, guys. Di sini kami berkunjung ke Museum Wayang. Jadi disimak sampai habis.
Museum Wayang merupakan salah satu institusi pelestarian budaya terpenting di Indonesia yang berlokasi di kawasan bersejarah Kota Tua, Jakarta. Museum ini menempati bangunan yang dulunya merupakan lokasi gereja Belanda yang dibangun pada tahun 1640. Sebelum menjadi museum, lokasi ini memiliki nilai historis yang tinggi sebagai tempat peribadatan dan pemakaman pejabat tinggi VOC. Di area taman dalam, pengunjung masih dapat menyaksikan prasasti batu nisan pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memberikan nuansa arsitektur kolonial yang autentik dan terjaga. Museum ini juga menyimpan lebih dari 4.000 buah wayang, seperti yang pertama ada wayang tradisional Indonesia, terdiri dari wayang kulit, wayang golek, wayang beber, hingga wayang kelitik. Dua, koleksi wayang internasional yang menampilkan artefak seni pertunjukan boneka dari berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Kamboja, India, hingga beberapa negara Eropa. Yang ketiga, wayang modern seperti koleksi boneka legendaris Sionil yang mempresentasikan perkembangan seni pertunjukan di era pertelevisian Indonesia. Ini banyak nih topeng-topengnya. Ada yang dari Jawa Barat, dari Cirebon, dari Jawa Tengah, dari Yogyakarta, dan lain-lain. Jadi banyak ya teman-teman. Sama halnya dengan Gedung Juang, museum ini juga dilengkapi dengan teknologi yang canggih, seperti layar sentuh yang bisa digeser-geser. Dan museum ini juga menyimpan alat musik seperti gamelan digital yang bisa kita mainkan secara virtual. Jadi, sekian dari kami. Saya Hauzan, perwakilan dari kelompok kami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.